saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, oh pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes. Oh, kami berkumpul satu suara, kami bersorak, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kan kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, Yesus, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamanya. Oh, ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluarga
matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh,
kami Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Pemulihan keluarga pasti dinyatakan atas kehidupan kita. Pemulihan keluarga datang saat kita mau menanggapi semua perintah-Nya. Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan saat kita mau membangun mezbah serta mau menjadi terang bagi keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saat ini, alamilah pemulihan keluarga dalam keluargamu. Kita mau bersama-sama angkat tangan kita mau berjalan lagi dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita menyatakan iman kita pada Tuhan. Mari kita lanjutkan lagu ini, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berdua bersatu, garisnya suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersama-sama kita memujikan lagu ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat lagi kita mau menyatakan iman kita. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garisnya suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk
kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kalian. Kita mau sungguh-sungguh menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau bawa keluarga kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan lagu ini dengan kesungguhan hati. Ini keluarga Tuhan. Sujud menyembahmu.
Shalom anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama. Walaupun masih tetap suasana pandemi, kita harus tetap bertumbuh di dalam iman kita. Nah, tema pada kesempatan ini adalah pemulihan keluarga. Ini satu tema yang sangat bagus sekali untuk kita pahami di era ini, ya. Nanti saya akan bawa kita dulu dari sejarahnya sampai kepada Kristus memulihkan gereja ataupun keluarga lebih tepatnya. Baik, kita akan berdoa dulu supaya Roh Tuhan, Roh Kudusnya bekerja di dalam kita. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami mau belajar, mau dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, generasi muda ini, agar kami bisa menciptakan keluarga yang sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu sejak awal. Karena kami tahu generasi sekarang banyak keluarga yang berantakan, hancur. Oleh karena itu Bapa, pakailah hidup kami agar kami nantinya bisa menciptakan generasi-generasi ilahi yang cinta Tuhan, generasi yang memiliki iman yang kuat, berani, setia, dan tetap taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita buka hati untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi kalau kita melihat Tuhan menciptakan manusia itu, yang pertama sekali diciptakan laki-laki, yaitu Adam. Kemudian setelah sekian lama dia melihat hidupnya Adam itu tidak baik kalau sendirian. Diciptakanlah seorang perempuan dari tulang rusuknya. Dan itulah keluarga yang pertama. Kejadian pasal 2 ayat 24 itu berbicara tentang peneguhan keluarga oleh Allah sendiri. Jadi keluarga itu bukan pemberian gereja, bukan juga pemberian pemerintah atau masyarakat, tapi sejak awal diciptakan. Tuhan katakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Pasal 2. Di pasal yang ketiga kita lihat keluarga ini hancur. Jadi hancurnya keluarga itu bukan karena sudah punya anak kemudian hancur, enggak. Belum punya anak pun keluarga bisa hancur. Belum punya harta banyak pun keluarga bisa hancur. Hawa tidak mendengarkan kata-kata suaminya, yaitu Adam. Adam sudah sampaikan pesan Tuhan kepada dia. Semua buah di taman ini kamu boleh makan, tetapi buah yang di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Itu perintahnya. Tapi ketika Hawa berdialog dengan si iblis, si ular tua itu, dia nambahin. Tuhan bilang dipegang tidak boleh. Tanya perintah Tuhan yang tidak boleh itu dimakan, bukan dipegang atau disentuh. Iblis lihat, wah ini kesempatan. Berarti ini dia tidak tahu isi dari undang-undang itu, isi perintah itu sepenuhnya. Dia tambah, sebenarnya tidak begitu. Tuhan enggak ingin supaya kamu makannya, supaya kamu jangan seperti dia, supaya kamu tidak sama dengan Allah. Nah, akhirnya timbullah yang namanya pikiran-pikiran, wah Tuhan itu nampaknya enggak adil ya, enggak semuanya diberikan, diskriminatif dan sebagainya. Nah, dimakanlah buah itu. Kemudian setelah dia makan sebagian, sisanya diberikan kepada Adam. Mungkin dia memakan karena dia lihat, oh enggak mati kok. Tanya perintah Tuhan, kali kamu makan, kamu hari itu juga akan mati.
ternyata setelah dia makan, dia nggak langsung mati. Dia masih bisa berkata-kata. Bahkan mungkin waktu itu Hawanya merengek-rengek mungkin ya. Masa kamu biarkan aku mati sendirian? Piye toh, mana cintamu? Nah kan gitu. Akhirnya Adam memakannya. Dan keduanya setelah makan itu memang tidak langsung mati detik itu. Karena untuk mati itu ada proses menuju kepada kematian. Nah disitulah nanti mulai ada yang namanya sakit penyakit, batasan umur ya. Umur mulai terbatas yang namanya lifetime. Jadi masa hidup. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 mengatakan masa hidup kami 70 atau 80 tahun. Nah itu jadi manusia itu dibatasi usianya. Bahkan setelah itu kalau kita melihat umur manusia dari 900 turun 800, 700, 600. Di zamannya Nuh, manusia dikatakan umur manusia 120 tahun. Zamannya Musa, umur manusia 60 ataupun 70 tahun. Itulah terjadi penurunan. Nah itu masalah usia. Nah pasal 3 setelah keluarga yang sederhana yang masih kecil ini, hanya suami istri itu sudah mulai hancur, tidak ada lagi rasa percaya, tidak ada lagi tanggung jawab bersama, mulai lempar tanggung jawab. Pasal yang keempat kita melihat keluarga itu sudah punya anak, Kain dan Habil. Baru 2 waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Kain membunuh Habil. Kakak membunuh adiknya. Ketika Adam bertanya, bahkan Tuhan Allah sendiri bertanya, mana adikmu Habil itu? Emangnya aku yang menjaga dia? Terus manusia itu berkembang, bertambah, menikah. Di dalam pasal 4 ayat 19, di sana mulai terjadi adanya poligami. Lamek mengambil 2 orang istri. Nah, konsep yang pertama itu adalah monogami, sekarang menjadi poligami, sudah mulai rusak. Rusak hubungan kakak dengan adik, rusak hubungan bapak atau ibu dengan anak-anaknya. Hubungan suami istri sudah mulai rusak. Itu pasal yang keempat. Pasal yang kelima, di sana ditunjukkan generasi-generasi itu. Siapa memperanakkan apa umur dan sebagainya. Pasal 6 ayat yang kelima mengatakan bahwa Allah melihat kejahatan manusia itu semakin bertambah, makin jahat. Kejahatannya apa? Hubungannya dengan keluarga atau seksualitas. Laki-laki mengambil istri siapa saja yang disukai hatinya. Gak peduli itu istrinya orang. Ya seperti zaman sekarang inilah terjadi selingkuh kalau istilah sekarang. Semakin rusak. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memutuskan generasi itu. Dipilihlah satu yang namanya Nuh dan keluarganya. Setelah Nuh keluar dari bahtera itu, Nuh beranak pinak. Sem, Ham, Yafet itu bertambah banyak. Kita melihat generasinya. Terus kita lompat ke pasal 19. Keluarga di sana, keluarga Lot. Keluarga Lot gimana? Di sanalah yang bisa kita lihat terjadi bapak menghamili anaknya. Lot menghamili anaknya perempuan itu. Jadilah Amon dan Moab. Jadi suku bangsa Amon dan Moab itu adalah keturunan dari Lot, dari anaknya yang perempuan itu. Semakin rusak. Bahkan di pasal 19 kita lihat di sana laki-laki dengan laki-laki. Bahkan malaikat Tuhan pun datang ke sana. Orang-orang di Sodom dan Gomora itu mau memakai malaikat Tuhan yang mengambil rupa laki-laki, ya. Karena ketika berjumpa dengan Lot, Lot menyapanya, "Tuan, Tuan, mampirlah di rumahku." Nah, berarti
malaikat itu mengambil rupa sebagai seorang laki-laki. Gendernya laki-laki. Nah, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan laki-laki dengan laki-laki yang kita kenal sekarang dengan istilah LGBT. Ya, ada lesbian, ada gay, ada biseksual, sama transgender. Manusia tidak lagi bisa menerima dirinya sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seorang perempuan ingin jadi seperti laki-laki. Seorang laki-laki ingin jadi seperti perempuan. Makin rusak. Nah, oleh karena itulah, walaupun di zamannya Nuh, generasi itu sudah diputus, orang-orang jahat itu sudah diputus, zamannya Lot, generasi itu juga sudah diputus, tapi ketika muncul generasi yang baru, keluarga-keluarga itu bukan bertambah baik, tapi bertambah hancur, bertambah runyam. Oleh karena itu Allah berinisiatif. Tidak cukup dengan memberikan undang-undang. Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa. Diatur dalam kitab Imamat, diatur pasal yang ke-18 sampai seterusnya itu, pasal 22 itu berbicara tentang pernikahan. Kalau kamu nanti membaca di kitab Imamat itu, siapa boleh menikah dengan siapa, diatur di sana. Kudusnya pernikahan atau kudusnya perkawinan diatur di sana. Tapi sekali lagi, bukannya bertambah baik. Ya, itu sifat manusia kan. Kalau dikatakan jangan sentuh, malah disentuh loh. Jangan dibuka, terus timbul dalam pikirannya, kenapa tidak? Dia buka. Itu sifat manusia yang sudah berdosa. Tuhan ini punya inisiatif, aku harus kirim anak. Aku akan kirim ke dunia menjadi sama dengan mereka. Lahirlah Tuhan Yesus yang kita kenal itu. Dia lahir menjadi sama seperti kita. Lahir di kandang yang hina. Nah, sekarang kita lompat kepada karyanya. Apa yang dilakukan Yesus pertama sekali adalah memulihkan keluarga. Dia tidak aneh-aneh membuat mujizat ini, itu, dan sebagainya. Itu berikutnya. Yang pertama sekali, kitab Yohanes pasal yang kedua mencatat perkawinan di Kana. Di sanalah dia membuat air menjadi anggur. Pemulihan. Itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar peristiwa, bukan hanya sesuatu yang terjadi di sana dicatat, bukan. Itu punya makna rohani sebenarnya. Apa yang dicatat Alkitab itu semuanya punya makna rohani. Sama seperti Danau Galilea, ya, mengalirkan airnya ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan bermuara di Laut Mati. Itu punya makna rohani. Danau Galilea itu suka memberi, terus memberi. Dia tidak kekurangan. Terus mengeluarkan air, dia terus melimpah. Dan ada kehidupan di sana. Tapi Laut Mati yang terus menerima, tidak ada kehidupan. Adanya kematian di sana. Sehingga orang nggak punya keahlian atau tidak bisa berenang pun langsung terjun di sana, dia pasti bisa berenang, ngapung. Karena apa? Kadar garamnya tinggi. Itu punya makna rohani. Orang kalau menerima saja akan mati. Bukan fisiknya, perasaannya jadi mati. Ya. Tapi orang yang memberi, terus memberi, dia akan mendapatkan yang baru. Tidak akan pernah kekurangan. Nah, sekarang peristiwa perkawinan di Kana. Apa makna rohaninya? Memang kebetulan waktu itu mereka kehabisan anggur. Bayangkan kalau ada pesta pernikahan, konsumsinya kurang. Wah, bisa rame kan? Nah,
Nampaknya ini keluarganya mereka, keluarganya Yesus. Maria ada di sana. Sehingga Maria tahu ketika mungkin dia melihat, loh kok kurang. Dia ke belakang, dia tanya bagian konsumsi. Mulai rame dengan kehabisan anggur. Maria datang kepada Yesus, dia beritahu, mereka kehabisan anggur. Tapi apa harus buat? Belum waktunya bagiku. Mungkin Maria bilang, pokoknya. Nah, ini menjadi dasar bagi saudara kita yang Katolik, kalau minta kepada Bapak itu melalui siapa? Bunda Maria. Karena apa yang disampaikan anaknya itu melalui bundanya itu tadi, bundanya menyampaikan kepada anaknya mesti terkabul. Oke lah, gak apa-apa, itu gak urusan kita ya. Yang penting minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kamu akan terima firman Tuhan begitu. Kemudian ditanya, adanya apa? Ya, air di tempayan itu. Air tawar. Nah, itu gambaran keluarga yang kehilangan sukacita. Jadi yang namanya anggur itu gambaran dari sukacita, ya, joy. Kalau orang minum anggur itu kan badannya hangat. Jadi ada bahkan kadang-kala sampai overload gitu kan, teler itu. Semangatnya jadi ada, keberaniannya jadi bertambah. Makanya kalau orang mau demo-demo itu biasanya dicekoi dulu pakai anggur itu supaya teriaknya, ngomongnya ini dan sebagainya itu berani. Nah, anak-anak sekalian, keluarga yang ada sekarang ini adalah keluarga yang tawar. Betul, ada air minum ada, tapi gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, gak ada keberanian, adanya tawar. Bahkan kalau sudah tawar lama-lama menjadi apa? Pahit. Itulah yang namanya kekecewaan. Kekecewaan bertambah dari hari ke hari dan seterusnya. Singkat cerita, Yesus datang bawa kemari. Isi tempayan-tempayan ini dengan air. Udah diisi? Ya, cicipi, cedok aja, bagikan pada orang-orang itu. Saat yang sama mereka mencicipinya. Mereka sadar, loh, anggur sekarang menjadi anggur. Bahkan ketika ini anggur yang paling baik. Biasanya anggur yang diberikan itu yang pertama baik dulu, yang belakangnya yang kurang baik. Karena apa? Kalau orang sudah kenyang, rasa yang kurang enak itu pun tidak jadi masalah. Ya. Sampai orang berkomentar, oh aneh yang punya kerjaan ini. Biasanya anggur yang baik di awal, tapi yang di sini justru yang lebih baik diberikan di akhir. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sana? Untuk memulihkan keluarga, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana keluargamu masing-masing di rumah, dan saya nggak tahu besoknya kamu menghadapi seperti apa. Tapi yang pasti setiap keluarga itu nantinya akan menghadapi yang namanya tantangan. Mungkin waktu pacaran akan membayangkan, wah sok ben nek ini bojoku, aku pasti bahagia. Oh, belum tentu. Ya. Nanti kamu akan temui kenyataan-kenyataan. Tiba-e sifatnya ngene to. Tiba-e keluargane ngene to. Tiba-e lah, itulah namanya kenyataan. Bisa membuatkan tawar hati. Kalau dulu waktu pacaran tidur kan di rumah masing-masing. Setelah bersatu, tidur bersama satu kamar, satu tempat tidur. Ternyata satunya ngorok, gitu ya. Itu bisa menimbulkan kecewaan. Wah, aku rasa turu blas ya. Bayanganku nikah itu bahagia, ternyata menjadi seperti ini, neraka bukan surga. Itu baru masalah tidur. Belum lagi masalah yang lain. Yang satunya suka yang asin, ya. Yang satunya inginnya ngirit. Allah ngirit opus kareng itu praktis.
Gak usah susah-susah masak, kita beli online saja. Itu tidak semudah yang kita bayangkan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Munculnya apa? Ketawaran-ketawaran. Tawar hati. Punya anak bisa punya masalah. Nggak punya anak juga menjadi masalah. Kalau udah orang menikah setahun 2 tahun, yang ditanyain orang mesti apa? Anak. Wis berarti urung ya. Anakmu wis piro? Seorang wanita kalau ditanyain begitu, itu pedih itu di sini. Gak punya anak susah, punya anak tanya anakmu piro? Telu, kok kemen? Nah, kok kemen? Tanya, lo kok piro? Cuma 3 kok. Wah, saya punya anak 1, susahnya luar biasa katanya. Punya anak 1 susah, belum lagi biayanya. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan alumni. Saya kata, anakmu berapa? 1 Pak. Pak Simbolon anaknya berapa? 4. Wah, 4. Kok oke banget. 1 aja susah Pak. Biaya sekolahnya tinggi. Nah, 1 aja menimbulkan bisa ketawaran. Hanya mungkin pasangannya, yuk kita tambah 1 lagi anak kita. Ben ndak sepi beginian ini. Ben rodok rame. Bisa berantem. Tawar hati. Tetapi kalau Yesus ada kita libatkan, maka ketawaran-ketawaran seperti apapun akan diubahkan menjadi sukacita. Oleh karena itulah Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa untuk mengatasi ketawaran itu adalah Roh Kudus. Gak ada yang lain. Pendidikan, jabatan yang kamu miliki nantinya itu gak bisa menyelesaikannya. Ada kita tahu banyak keluarga yang jabatannya tinggi, populer, pengarang lagu rohani, tapi keluarganya hancur. Pengarang lagu rohani belum tentu Yesus ada dalam rumah tangganya loh. Karena apa? Nyanyinya cuma mulutnya, hatinya belum tentu. Maka Tuhan Yesus katakan, aku muak dengan ibadahmu. Mulutmu memuji aku, tapi hatimu. Itu dikatakan orang munafik itu ya seperti itu. Aku muak dengan ibadahmu. Jadi nyanyi memuji Tuhan, ibadah itu gak bisa ditunjukkan dengan kita baca Alkitab, ibadah bersama, nyanyi paduan suara bagus. Enggak cukup di situ. Iman itu akan terbukti ketika menghadapi permasalahan, menghadapi problema, menghadapi apa? Ketawaran itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atasmu. Oleh karena itulah ketika Roh Kudus turun di atas murid-murid itu, mereka memiliki kuasa, power, authority. Otoritas terhadap apa? Bukan otoritas pemerintahan politik, tapi otoritas terhadap roh-roh. Maka Paulus katakan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh di udara. Roh-roh di udara. Roh apa? Roh jahat. Hanya bisa diatasi oleh Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksi, kamu akan menjadi garam, kamu akan menciptakan generasi ilahi ke depan ini. Terima Yesus dan minta Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, kita dengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Sampai akhir hidup
Perkenalkan, nama saya Dina Rinza, saya dari kelas 10 MIPA 7. Kali ini saya sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mulai berawal dari keluarga saya merupakan keluarga yang broken home. Loh, kok ngomong broken home malah senyum-senyum sih? Din, kenapa nggak sedih gitu? Kenapa harus sedih? Karena bapak saya justru bapak yang agung. Bapak saya sungguh bapak yang luar biasa di dalam surga, Tuhan Yesus. Saya sungguh bersuka cita kali ini dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudara. Dimulai dari keluarga saya adalah keluarga yang broken home, dan saya ikut mama saya. Tetapi mama saya adalah mama yang hebat sehingga tidak bisa menjaga kami karena beliau harus kerja keluar kota yang mengharuskan tidak bisa tinggal bersama kami, sehingga saya tinggal dengan eyang. Pada waktu itu ketika saya masih kecil, broken home sampai saya SMP kelas 6, saya belum merasakan apa itu dampak dari broken home. Tapi ketika saya masuk kelas 7, saat itu ada wali murid, orang tua yang mengatakan kata-kata yang membuat pikiran saya itu terbuka dan mulai bisa berpikir negatif lah tentang mama saya. Pada saat itu ada orang wali murid yang berkata seperti ini, kok kamu gak pernah diantar ataupun dijemput mamahmu toh? Anakku ini loh cuman deket aja tak jemput bahkan tak antar. Pada saat itu pikiran saya dibukakan, oh iya ya, kok kayaknya aku gak pernah ya diperhatiin mama, gak pernah diambilin raportnya, doa ujian gak datang, gak pernah dianterin sekolah tuh. Pikiran saya mulai negatif, dan mulai sejak saat itu saya mulai kisruh dengan mama, saya mulai sering bentrok dengan mama. Dan saya berpikiran pokoknya aku harus berusaha supaya mamaku gak kayak gini, karena adikku masih 2. Aku berharap mereka jangan sampai merasakan apa yang seperti saya rasakan gitu. Tapi kayaknya berjuang secara manusiawi itu bikin capek, bikin semakin gak ada solusi, malah semakin berantem, jundet, pusing. Oke, saya memutuskan untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa, saya meminta pertolongan Tuhan, saya minta Tuhan tunjukkan jalanmu supaya saya bisa seperti anak-anak yang lain. Saya pengen diperhatikan, saya nggak pengen Tuhan, sampai omongan saya jelek, saya tuh nggak pengen cuma dicukupi dalam segi keuangan, tapi saya pengen memiliki kerinduan untuk bisa bergabung dengan mama saya, untuk bisa saling mengasihi ke anak-anak yang lain, bisa curhat sama mamahnya, bisa deket sama mamahnya gitu. Begitupun dengan adik-adik saya juga rindu, mereka bisa diperhatikan dengan mama saya. Saya berdoa, karena pada waktu itu tema gereja kami juga luar biasa. Temanya adalah The Great Miracle. Kami percaya pasti mukjizat terbesar juga terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ternyata Tuhan baik. Meskipun Tuhan belum mengizinkan, tetapi cara Tuhan itu sangat luar biasa. Tapi Tuhan itu tidak langsung bleng gitu. Tuhan itu bertahap, karena memang sungguh-sungguh Tuhan mau memulihkan kehidupan keluarga kami. Ya. Jadi Tuhan itu bertahap. Jadi sangat-sangat memproses kami. Tapi kami juga bersyukur pada awal 2019 ada salah yang justru tidak sangat mengenakan, yang justru sangat membuat keluarga kami semakin down. Padahal saya masih bergumul loh itu tentang apa? Tentang supaya mama saya dapat berubah dan bisa memberi kasih sayang kepada kami anak-anaknya. Ternyata itu belum selesai, Tuhan sudah hadirkan masalah yang lebih besar. Tuhan sudah izinkan masalah yang lebih besar. Pada waktu itu bisnis mama saya sangat down, dan mama saya harus bukan terpaksa sih, tapi mengharuskan mama saya jadi berurusan dengan polisi seperti itu. Dan waktu itu saya sangat down karena berita sudah di mana-mana, yang pasti kan malu itu. Dan kembali lagi, secara manusiawi itu wes rasanya Tuhan wes mau kuat gitu. Cuman bisa nangis setiap hari, cuman bisa menyesali setiap hari, cuman bisa kangen mama, mama gimana, ngerengek seperti itu. Tapi kemudian kami juga disadarkan untuk apa? Untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tidak ada solusi di tempat yang lain selain daripada Tuhan gitu. Ada suara yang juga mengingatkan bahwa kamu harus lebih melekat dengan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Kalau berdoa jangan fokus cuma hanya pada berkah. Tuhan minta ini. Tapi fokus pada perkenanan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang juga saya dapat pada waktu itu. Saya terus berdoa kepada Tuhan, tolong mama saya, berikan jalan keluar yang terbaik. Meskipun saat itu memang mama saya memang divonis untuk ditahan di dalam sel selama 2 tahun. Pada saat itu kami juga terfokus bergumul untuk itu. Tuhan berikan keringanan keputusan Tuhan. Saya juga tidak mau minta banyak, saya cuma mau minta itu Tuhan, saya mau minta itu. Karena mama saya kan terbiasa gesit kemana-mana, terus tiba-tiba harus dihadapkan dalam suatu masalah di suatu tempat yang sepertinya merupakan kayak kutukan gitu buat mama saya. Dan
Kemudian Tuhan juga baik sekali, Tuhan baik sekali. Justru saat itu Tuhan bekerja itu secara double kill. Tuhan bekerja secara kreatif dan luar biasa, membuat kami sangat excited gitu. Pada saat itu Tuhan mengabulkan bahwa vonis mama saya dikurangi dan diberi keringanan menjadi 1 tahun 10 bulan gitu. Dan itu sangat luar biasa menurut saya itu sangat luar biasa. Tuhan bekerja sungguh nyata. Dan juga mama saya diubahkan pelan-pelan. Pada waktu itu kami juga berdoa nggak hanya untuk perubahan mama supaya bisa menyayangi kami seperti selayaknya ibu yang lain, tidak hanya fokus pada pekerjaan. Kami juga berdoa seperti ini, Tuhan bila mana Engkau izinkan mama saya diberi keringanan vonis, jangan hanya Kau berikan keringanan vonis Tuhan, tapi juga Engkau pakai hidupnya sebagai alatnya supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Intinya pakai mama saya Tuhan sebagai alatmu, pakai apa yang ada dalam dirinya, apa yang sudah Tuhan kasih Tuhan. Bukakan pikiran mata rohaninya supaya dia bisa menjadi pelayanmu yang menyukakan hatimu dan memuliakan namamu. Itu yang kami minta. Dan Tuhan bekerjanya luar biasa banget, double kill seperti itu. Saya sampai wow, saya tercengang-cengang dan berbesar hati banget sampai. Dan benar, selain mama saya diubahkan, mulai perhatian kepada kami meskipun di dalam, tapi lebih perhatian loh daripada di luar. Emis kan, Tuhan luar biasa. Kemudian mama saya mau pelayanan loh. Padahal dulu sebelum itu untuk ibadah saja mama saya susah. Bahkan cuma seminggu sekali loh mama saya itu tetap ada aja alasan untuk tidak beribadah. Tapi itu luar biasa loh. Meskipun caranya kurang mengenakan, tetapi luar biasa. Saya menjadi ingat kepada kisah Daud sebelum Daud diurapi oleh Samuel. Apakah ada orang Filistin yang datang mengganggu Daud? Tidak ada. Tapi ketika Daud diurapi, justru ada masalah yang datang. Orang Filistin datang, itu yang saya yakini. Tetapi endingnya apa? Daud yang menang. Karena Filistin itu datang bukan sebagai ending, melainkan hanya sebagai transit area. Dan kita yakini ketika masalah besar datang, intinya Tuhan akan membawa kita kepada perkara juga yang lebih besar. Itu yang saya yakini. Ketika tsunami mau datang, itu tidak langsung gelombang yang besar, saudara, teman-teman, tapi menunggu penyurutan air dulu, air ya. Setelah itu baru datang gelombang yang luar biasa. Dan itu juga saya imani Tuhan, pasti dalam keluarga saya akan terjadi Tuhan tsunami pertobatan, tsunami pemulihan, tsunami segala tsunami lah kami doakan intinya. Tsunami berkat seperti hal itu. Dan sungguh luar biasa. Emang benar Tuhan itu janjinya sungguh luar biasa. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau terus bertahan meskipun banyak godaan yang datang, Tuhan itu akan bekerja luar biasa loh dalam hidup kita. Dan tahun ini saya mendapatkan rima bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Ini saatnya untuk kita bangkit. Yesaya 60 ayat 1, bangkit dan jadi teranglah karena terang Tuhan sudah datang. Imani bahwa meskipun keadaan seperti ini, kita harus tetap bangkit. Bangkit dari apa? Dari masalah kita. Bangkit dari apa? Dari segala pergumulan yang kita alami. Dan terus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ketika kita mau bergerak, ketika kita mau dipakai Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan sungguh-sungguh kepada kita. Terima kasih, semoga kesaksian saya ini bisa memberkati dan bisa memberi motivasi kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan saudara, terus menyertai segala aspek dalam kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman hari ini, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami ini Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati kami saat kami mengikuti ibadah secara online ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan melalui Pak Simbolon Tuhan, biar firman itu dapat menjadikan kami pribadi yang lebih mengerti akan firman-Mu, melakukan setiap apa yang Engkau taruh atas hati kami Tuhan, dan juga perbuatan kami ini bisa memberikan berkat untuk di sekeliling kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau terus memberkati kami dan menyertai kami dimanapun dan kapanpun itu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesusku, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di bulan berikutnya. God bless you. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Dicurahkan bagi kita. Tuhan kita, Dia heran. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Dicurahkan bagi kita. Dicurahkan bagi kita. Dicurahkan atas